Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuliana Fitriani, mahasiswi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia 2018. Dan sekarang kita sudah memasuki ke tutorial YSPT PPH Badan part ke-6. Oke, jadi langsung aja di part ke-6 ini kita itu akan membahas tentang 1771 lampiran keempat. Terus kita juga bakal bahas tentang PPH kurang bayar atau lebih bayarnya berapa. Dan ada angsuran PPH pasal 25. Kita juga bakal ngisi SPT PPH Badan bagian induknya nih teman-teman. Oke, jadi langsung aja. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan mengisi 1771 lampiran 4. Kita buka di menu SPT PPH, terus ke lampiran dan cari lampiran 4, yaitu penghasilan yang dikenakan PPH final dan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi untuk halaman 1 itu untuk penghasilan yang kena final, dan halaman 2 itu untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, sebelum kita mengisi, saya ingin memberitahu bahwa sempat ada revisi mengenai pengerjaan di video part ketiga, yaitu tentang pengisian 17711. Sekarang saya mau coba buka soalnya dulu ya. Oke, jadi ini soalnya. Nah, jadi dalam penghasilan dari luar usaha ini yang hanya masuk ke dalam penghasilan final dan juga yang bukan termasuk objek pajak itu hanya penghasilan bruto bunga depositonya saja. Ini nomor 1 ya, jadi kita isi 120 juta rupiah. Nah, untuk tarifnya, tarif final dari bunga deposito ini adalah sebesar 20%. Langsung kita enter aja, nanti PPH terutangnya akan keluar sendiri. Oke, ini kita sudah mengisi penghasilan yang kenakan final, dan halaman 2 karena nggak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, jadi nggak usah kita isi. Jadi ini kita simpan. Nah, sekarang kita akan mengisi kredit pajak luar negeri. Tadi seperti yang sudah saya bilang, akan revisi tadi tentang penghasilan dividen. Nah, itu kita masukin ke kredit pajak luar negeri. Nah, jadi kita buka lampiran khusus, terus ada kredit pajak luar negeri. Nah, ini kita klik baru. Terus kita isi nama pemotongnya, karena nama pemotongnya itu belum ada, jadi kita klik kotak yang ada titik-titiknya ini. Nah, jadi di sini kita baru mau memasukkan nama pemotongnya. Oke, jadi sebelum kita isi, kita klik dulu baru. Nah, jadi ini kita isi nama pemotong dan alamatnya, kita copy aja dari soal. Terus alamatnya juga. Kalau udah kita simpan, kita klik no karena cuma data ini aja yang mau kita isi. Oke, kita tutup. Nah, jadi di sini udah ada pilihannya, Exhibition International Corporation. Jenis penghasilannya adalah penghasilan dividen ya. Ada tulisannya di sini penghasilan dividen. Mata uangnya berarti mata uang dari negara Thailand, yaitu baht. Nah, sekarang kita mau isi jumlah netonya dari valuta asing itu berarti yang sebesar 1.470 ini yang mata uangnya baht. Oke. Terus ini kita bikin aja tanggal pembayarannya 31 Desember 2018. Kurs KMK-nya di sini udah ada ya, sebesar 441,96. Kita juga masukin. Nah, jadi ini udah ada jumlah netonya. Nah, untuk pajak terutangnya di sini ada tulisannya
kalau misalnya dipotong di Thailand 20%. Jadi saya hitung dia di jumlah netonya 1.470.721 dikali 20% itu sama dengan 294.144,2. Nah, jadi di sini udah ada pajak terutangnya sebesar ini. Nah, untuk mengetahui kredit pajak yang diperhitungkan itu, kita harus membandingkan dulu antara pajak yang sudah dipotong di Thailand atau yang sudah dihitung di Thailand dengan perhitungan pajak sesuai dengan UU PPH pasal 24. Nanti kita akan memilih manakah hasil yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itulah yang harus kita cantumkan di dalam ISPT. Nah, teman-teman, jadi sekarang saya di sebelah kanan sudah membuka perhitungan mengenai kredit pajak luar negeri pasal 24. Jadi, perhitungannya itu kalau misalnya kita mau ngitung yang kita hitung menggunakan pasal 24, kita siapin dulu ada angka laba fiskal. Laba fiskal ini kita dapat kalau misalnya kita udah ngoreksi fiskal juga. Biasanya nih kalian bisa lihat angkanya di lampiran 17711. Nah, terus ada kompensasi kerugian yang udah kita hitung bareng juga tadi, ini kita masukin, dan PKP ini kita dapat dari laba fiskal dikurangi oleh kompensasi kerugian. Nah, terus ini ada PPh terutang, ini nanti juga akan saya jelasin gimana cara ngitung PPh terutangnya setelah ini pas kita mau ngisi SPT induknya. Nah, terus ini ada PPh pasal 24-nya dengan rumus 650 juta. 650 juta ini dari soal. Coba saya buka soalnya ya. Nah, di sini ada penghasilan dividen sebesar 650 juta, ya kan? Nah, 650 juta ini kita bagi sama PKP terus dikali oleh PPh terutang. Nah, hasilnya kan 154.270.042 rupiah ya. Nah, hasil ini itu lebih besar daripada PPh terutang yang sudah ada di ISPT ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita harus mengambil angka yang lebih kecil. Jadi kita harus ngambil angka yang udah ada di PPh terutang yang ada di ISPT, yaitu yang sudah dipotong di Thailand. Nah, jadi ini coba sekarang kita isi pakai angka pajak terutang ini. Nah, di sini muncul tulisan pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil dari pajak terutangnya. Nah, karena harus lebih kecil, jadi ini saya mau membulatkan aja angka belakangnya jadi 0. Nah, jadi ini data berhasil disimpan, kita nggak usah rekam baru karena cuma ada satu aja. Jadi kita klik 0. Nah, jadi di sini udah ada ya, teman-teman. Udah masuk datanya. Jadi kalau udah ini kita tutup. Nah, sekarang kita mengisi kompensasi kerugian. Sebelumnya kompensasi kerugian itu apa sih? Kompensasi kerugian fiskal adalah suatu skema ganti rugi yang bisa diterapkan oleh wajib pajak badan ataupun orang pribadi yang telah melakukan pembukuan apabila berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh DJP atau berdasarkan SPT tahunan PPh mengalami kerugian fiskal. Nah, ada di mana sih kompensasi kerugian itu? Jadi kita buka SPT PPh, terus kita ke lampiran khusus. Nah, di sini ada perhitungan dari kompensasi kerugian fiskal. Nah, jadi ini adalah kolom ya buat pengisiannya. Kalau misalnya kita mau ngisi, kita klik ubah RL. Nah, di sini ada tulisannya data penghasilan atau kerugian atau fiskal 5 tahun sebelumnya masih kosong. Anda harus mengisi data penghasilan atau kerugian atau fiskal lebih dulu. Nah, jadi di sini kan masih kosong nih ya. 2008, 2009, 2010, 11 dan 12. Sedangkan di soal itu kita mulainya dari tahun 2013 kalau nggak salah. Nanti akan saya kasih lihat juga soalnya. Nah, jadi caranya gimana biar kita bisa mulai dari tahun 2013 sesuai soal? Ini kita klik-klikin aja dulu. Nah, terus ini kita simpan. Kita klik yes. Nah, kalau udah nih kita exit.
Terus kita klik lagi ubah RL. Nah, ini jadi langsung keganti ini 2013 sampai 2017-nya. Jadi sekarang saya akan membuka soalnya ya. Ini kita tutup dulu. Nah, oke. Jadi kita akan mengisi data kompensasi kerugian fiskal itu. Lihat dari sini nih, ada laba rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya. Kita klik lagi ubah RL. Nah, ini udah muncul dari tahun 2013 ya. Kita akan isi sesuai keterangan yang ada di sini. Kita isi dari 2013, ada keterangan rugi SPT tahunan. Berarti ini kita pilihnya SPT. Terus karena rugi, jadi ini kita pakai kurung untuk menandakan bahwa itu adalah minus ya. Terus yang kedua di tahun 2014 ada laba SPT tahunan, berarti ini SPT juga karena laba nggak usah pakai minus. Nah selanjutnya di tahun 2015 ada rugi SKPLB, berarti ini kita pilih SKP, terus ininya rugi. Lalu ada rugi SPT tahunan, berarti ini kita SPT ya, terus ininya rugi juga. Terus yang terakhir adalah laba SKP, berarti ini SKP, terus ini laba. Nah oke, kalau misalnya udah selesai, ini saya gedein lagi, kita simpan. Ini emang rada lama nyimpennya, jadi kita tungguin aja. Nah, ini data udah berhasil disimpan. Kita exit aja. Nah, jadi ini udah kita isi perhitungan kerugian kompensasi kerugian fiskalnya. Di tahun 2018 ini masih ada 2.105 juta rupiah. Kalau udah nih kita simpan. Kita klik OK deh. Oke, ini kita tutup. Nah, itu adalah tata cara pengisian kompensasi kerugian fiskal. Nah, selanjutnya kita akan mengisi SPT PPh wajib pajak badan. Ada di sini, kita klik. Di sini ada pembukuan, ada bagian A sampai C, ada bagian C sampai D, ada bagian E sampai G, ada bagian H. Nah, kita akan mulai ngisi dari pembukuan. Saya sambil buka soalnya juga ya, teman-teman. Oke, jadi di sini tulisannya laporan keuangannya ini tidak diaudit. Nih, bisa dilihat ya, tidak diaudit. Jadi untuk ini kita kliknya tidak diaudit. Nah, karena tidak diaudit, jadi untuk nama kantor akuntan publik dan juga akuntan publiknya itu nggak usah kita isi. Jadi kita cuma ngisi bagian kantor konsultan pajak dan juga nama konsultan pajaknya. Oke, kita udah ngisi pembukuannya. Terus sekarang kita ke bagian A sampai C.
Nah, di bagian A sampai C ini, di bagian A-nya ada PKP, yaitu penghasilan neto fiskal tuh yang kita dapat dari formulir 17.11 sebesar segini. Terus ada kompensasi kerugiannya juga yang udah kita isi tadi. Dan ini PKP-nya itu hasil selisih dari penghasilan neto fiskal dan juga kompensasi kerugian fiskal. Nah, ini angkanya itu sudah otomatis terisi setelah kita mengisi formulir-formulir sebelum ini. Jadi nggak ada yang harus kita isi sendiri. Nah, terus di kolom B itu ada PPh terutang. Ada nomor 4 PPh terutang, nomor 5 ada pengembalian atau pengurangan duit pajak luar negeri, dan nomor 6 itu jumlahnya. Nah, untuk PPh terutang ini ada pilihannya nih, ada 3. Yang pertama ada tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B. Yang B ada tarif PPh pasal 17 ayat 2B. Dan yang C ada tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, apa sih bedanya? Kenapa ini harus di checklist? Dan kita tahu dari mana kita pakai yang mana gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau tahu bedanya, kalau tarif PPh pasal 17 ayat 1 yang pertama ini itu adalah tarif normal. Jadi tarif normal untuk PPh badan di mana tarifnya itu sebesar 25%. Nah, kalau yang B ini itu tarif PPh pasal 17 ayat 2B itu bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Jadi dapat memperoleh fasilitas berupa penurunan tarif PPh sebesar 5% dari tarif normal atau tarif PPh badannya menjadi sebesar 20%. Nah, fasilitas ini berupa penurunan tarif yang diatur dalam PP nomor 77 tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang telah diubah dengan PP nomor 56 tahun 2015. Nah, sedangkan yang ketiga ini ada tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, ini adalah WP badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 50 miliar. Berarti paling besar 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Nah, jadi yang dapat fasilitas sebesar 50% itu cuman yang sebesar 4,8 M-nya aja dari total penghasilan netonya dia. Nah, kita tahu dari mana kita pakai pasal 31E atau enggak. Kita bisa lihat nih di penghasilan brutonya dia itu sebesar 46.617.989.000. Itu berarti masih kurang atau di bawah dari 50 miliar. Nah, dengan begitu kita memakai tarif yang pasal 31E. Jadi kita menggunakan fasilitas 31E. Nah, sekarang berarti kita checklist tarif pasal 31E ya. Nah, ini angkanya jadi berubah, jadi lebih kecil daripada pakai tarif normal. Nah, untuk tarif normal sendiri ini kotaknya itu berwarna kuning, dimana kita tidak bisa mengubahnya karena otomatis sudah dari SPT terhitung. Nah, begitu juga yang huruf B, yang tarif PPh pasal 17 ayat 2B juga otomatis, jadi udah nggak bisa dirubah lagi. Sedangkan untuk tarif PPh pasal 31E ini bisa kita rubah karena kotaknya berwarna putih. Kenapa bisa dirubah? Karena untuk di SPT ini kebetulan belum mengadopsi peraturan dari SE 02 tahun 2015. Jadi ini perhitungannya masih perhitungan yang benar-benar menggunakan penghasilan neto fiskalnya aja tanpa menggabungkan dengan other income-nya. Sedangkan ternyata dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri mereka membutuhkan perhitungan yang menggunakan yang berlandaskan dari SE 02 tahun 2015. Nah, sekarang saya akan membuka lampiran dari SE 02 tahun 2015 yang nomor 2. Nah, di sini ada contoh perhitungan juga di mana dia menuliskan bahwa peredaran brutonya 6 miliar. Dan peredaran bruto 6 miliar ini tidak semerta-merta hanya dari penghasilan netonya saja, tapi dia juga ditambah dengan PPh yang bersifat finalnya juga, yaitu dari other income-nya. Nah, terus dari rumus itu sendiri yang dikenakan fasilitas hanya sebesar 4,8 M per 6 miliar ini. Nah, 6 miliar ini yang tadi sudah ditambah-tambahkan juga. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba menghitung kembali
untuk mencari PPh terutang menggunakan pedoman dari SE 02 tahun 2015 ini dan membandingkannya dengan yang tidak menggunakan pedoman dari SE 02. Nah teman-teman, jadi ini adalah Excel penghitungan saya. Untuk kotak yang atas itu adalah perhitungan yang digunakan oleh si ISPT, sedangkan untuk yang bawah itu perhitungan yang sudah mengadopsi dari peraturan SE 02 tahun 2015. Nah, jadi perhitungannya itu dimana fasilitas 31E itu yang diambil hanya sebesar 4,8 M saja. Nah 46 miliar ini kita dapatkan itu dari penghasilan bruto perusahaan. Lalu ini adalah PKP. PKP ini kita dapatkan dari laba fiskal yang sudah kita dapat dikurangin oleh kompensasi kerugian yang sudah kita hitung juga. Nanti hasilnya adalah PKP. Nah, jadi kalau misalnya untuk fasilitas 31 itu penghitungannya adalah dari ini 4,8 M per 46 miliar. Nah, itu kita kali dengan PKP-nya, lalu dikali 25% yang tarif normal dan kita kali lagi dengan 50%. Jadi kalau misalnya intensifnya itu 12,5%. Itu untuk yang mendapatkan fasilitas. Nah, sisanya yang sebesar 41,8 M ini yang kita dapatkan dari 46,6 M ini dikurangin oleh 4,8 yang sudah mendapatkan fasilitas. Itu sama juga rumusnya kayak tadi, dan hanya dikali dengan 25% tarif normalnya. Nah, hasilnya itu 1.484. Nah, ini sama seperti yang ada di dalam ISPT, dia 1,4848564, sama ya seperti ini. Nah, itu yang tidak mengadopsi fasilitas 31E. Maksud saya yang tidak mengadopsi fasilitas dari peraturan SE 02 tahun 2012. Nah, yang kotak yang bawah ini yang sudah kita adopsi dari peraturan tersebut, yang dimana penghasilan bruto ini harus kita tambah dengan other income. Other income-nya kan ada 3 ya, ada penghasilan bunga deposit, ada penghasilan dividen, dan juga penghasilan dari laba selisih kurs. Nah, itu kita tambahin other income-nya, jadi dapat sebesar 48,637989. Nah, untuk angka ini juga sama, masih sama dari PKP. Nah, yang atasnya ini rumusnya juga sama, fasilitas 31E-nya dikali 25% dan dikali 50%. Terus yang bawahnya ini berarti untuk selisihnya juga berubah karena 48,6 ini dikurangin oleh 4,8 M sehingga hasilnya 43,8 miliar. Ini juga masih sama dengan menggunakan angka PKP, dan hasilnya pun jadi berubah, jadi 1.488.197.791 rupiah. Nah, angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam ISPT. Jadi ini kita copy ya. Nah, jadi ini udah terisi tarif PPh pasal 31E-nya. Untuk nomor 5, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri, ini di soal ini itu nggak ada mengenai hal ini, jadi kita kosongin aja. Nah, jadi jumlah PPh terutangnya sebesar 1.488.197.791. Nah, terus sekarang kita ke huruf C, kredit pajak, ada PPh ditanggung pemerintah. Nah, berhubung di soal ini nggak ada, jadi ini juga kita kosongin. Dan ini kredit pajak dalam negeri juga udah otomatis terisi seperti yang kita isi di video kelima. Terus ada kredit pajak luar negeri yang juga tadi kita isi bareng-bareng, hasilnya segini. Dan ini adalah jumlah 8A plus 8B-nya. Dan di sini ada tulisan PP yang harus dibayar sendiri, yaitu berarti kurang bayar sebesar 660 juta. Nah, sekarang kita akan ke bagian C sampai D. Nah, di bagian C sampai D ini ada PPh 25, yaitu PPh yang dibayar sendiri. Yang A itu ada PPh pasal 25 bulanan, dan yang B ada STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak. Nah, jadi rumus untuk mencari PPh pasal 29 itu sendiri adalah yang pertama kita harus mencari dulu PPh terutang ini. Lalu kita kurangkan dengan kredit pajak dalam negeri, kredit pajak luar negeri, dan juga PPh pasal 25 yang akan kita hitung ini sekarang. Nanti kita akan mendapatkan hasil dari PPh pasal 29 ya. Nah, untuk PPh pasal 25 bulanan ini
kita itu dapat dari mana. Sekarang saya akan membuka soal. Nah, di sini ada tulisan selama tahun 2018 wajib pajak membayar PPh pasal 25 dengan rincian tabel sebagai berikut. Ini ada Januari sampai Desember 14 juta. Nah, ini dari Januari sampai Oktober ini kita jumlahkan. Angka ini nanti akan menjadi angka dari PPh pasal 25 bulanannya. Nah, sedangkan untuk hanya pokok pajak yang B, STP-nya itu kita ambil angka 36 juta. Sedangkan masa pajak November dan Desember dikenakan STP, PPh pasal 25. Nah, pokok pajaknya sebesar 36 juta. Jadi, kita akan menjumlahkan dulu PPh pasal 25 bulanannya. Nah, jadi setelah kita hitung hasilnya itu sebesar 168 juta. Jadi ini kita isi 168 juta. Nah, untuk hanya pokok pajak yang STP PPh pasal 25 itu berarti sebesar 36 juta rupiah. Nah, jadi di sini kita dapatkan PPh yang kurang bayar itu sebesar 456.697.081 rupiah. Nanti kita juga akan membuat SSP-nya di sini karena ini kurang bayar. Nah, sekarang jadi kita lanjut dulu aja ke bagian S sampai G. Nah, di bagian S sampai G ini ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Itu angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nah, ini itu kita dapat dari mana? Ini juga menggunakan perhitungan fasilitas 31E. Jadi menggunakan penghasilan bruto yang sudah ditambah dengan other income-nya. Nah, sekarang saya akan membuka Excel kembali. Nah, jadi di sini adalah perhitungan angsuran 25. Ini tuh yang pertama cara nyari PKP-nya itu berbeda dengan menghitung PPh terutang tadi, di mana kita memasukkan angka laba fiskal lalu dikurangi oleh penghasilan yang tidak teratur. Nah, penghasilan tidak teratur ini kita ambil dari laba selisih kurs, yaitu dari other income-nya dengan akun laba selisih kurs. Nah, nanti kita akan mendapatkan penghasilan teraturnya sebesar 7 miliar sekian dan kompensasinya ini 0 dan PKP-nya pun jadinya 7.116.773.000 rupiah. Nah, untuk yang atas ini itu adalah penghitungan yang tidak mengadopsi SE02. Nah, yang bawah ini yang mengadopsi SE02. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba dulu memasukkan penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsurannya dulu. Nah, teman-teman, jadi untuk yang menjadi dasar perhitungan angsuran itu seperti yang sudah kita hitung di sini, yaitu sebesar PKP-nya. Ini kita copy. Nah, hasilnya segini. Di sini udah ada PKP-nya secara otomatis. Terus juga ada PPh yang terutangnya sebesar 1,6 ini. Nah, ini tuh perhitungan yang tidak menggunakan pedoman dari SE02. Coba kita lihat ya. Nah, ini bisa dilihat ini penghitungan yang tidak menggunakan SE02. Tuh sama hasilnya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung menggunakan SE02. Caranya sama seperti tadi. Jadi, untuk fasilitas yang kena 31E ini hanya sebesar 4,8 M. Nah, pernya itu kita tambahkan dari penghasilan bruto dengan other income-nya. Terus pengalihnya ini menggunakan angka PKP-nya. Jadi habis itu kita kali 25% dikali 50% untuk yang terkena fasilitas, dan sisanya yang tidak terkena fasilitas hanya kita kali dengan 25%, sehingga hasilnya 1,691 miliar. Jadi ini yang kita ambil, kita copy. Nah, jadi di sini bisa dirubah ya, teman-teman. Nah, jadi ini untuk PPh terutangnya udah kita isi dengan menggunakan peraturan dari SE02. Nah, terus yang E itu ada kredit pajak. Kredit pajak ini kita ambil jumlahnya sama kayak ini, 827.500. Kita copy aja. Terus kita masukin di sini. Nah, ini
ini udah kita masukin juga. Jadi bisa dilihat PPh pasal 25-nya itu adalah sebesar 71.991.647. Lalu selanjutnya di huruf F ada PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. PPh final ini udah otomatis terisi setelah kita mengisi di lampiran 17714. Ini yang tidak termasuk objek pajak juga otomatis terisi karena kotaknya berwarna kuning. Nah, lalu kita langsung ke huruf G, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, yang A ini adalah yang ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Sedangkan perusahaan ini tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan yang merupakan penduduk negara tax haven country, sehingga kita checklistnya yang huruf B. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian H. Nah, di sini kita harus checklist juga apa aja yang ada di dalam laporan ISPT ini. Jadi di sini ada transkrip kutipan elemen yang udah kita kerja juga, terus ada penyusutan dan amortisasi fiskal, ada penghitungan kompensasi fiskal, ada fasilitas penanaman modal. Nah, terus ada surat setoran pajak. Ini nggak ada. Ini yang 26 juga nggak ada. Terus ada kredit pajak luar negeri. Nah, terus ini penandatangannya wajib pajak. Nah, untuk tanggal lapor SPT-nya kita ganti jadi tahun 2019. Jadi 30 April 2019 ya, teman-teman. Nah, ini kita simpan. Nah, tadi seperti yang teman-teman tahu, kalau perhitungan kita itu hasilnya adalah kurang bayar. Karena kurang bayar, kita itu harus membuat SSP. SSP itu adalah surat setoran pajak yang kita isi di kolom menu SPT PPh, terus paling bawah ada daftar surat setoran pajak. Nah, di sini ada kolom daftar SSP yang harus dibayar sebesar jumlah kurang bayarnya. Nah, jadi ini kita akan membuat SSP, kita klik baru. Nah, untuk kode jenis setorannya itu kita samain sama yang udah ada di atas, yaitu 200. Nah, untuk NTPN ini adalah 16 digit yang terdiri dari huruf dan angka. Nah, kekurangan dari ISPT ini adalah dalam NTPN ini saat kita ingin mengisi manual, kita tidak bisa mengetik huruf, jadi hanya angka saja. Sedangkan NTPN itu pasti terdiri dari angka dan juga huruf. Nah, karena nggak bisa, terus gimana dong? Masa kita ngisinya angka doang sih? Nah, jadi saya sudah menemukan cara gimana caranya biar kita bisa ngetik manual di sini ada hurufnya. Jadi langkah pertama adalah kalian membuka notepad di laptop kalian, terus kalian ketik dulu di sini NTPN yang mau kalian masukin yang terdiri dari angka dan juga huruf. Nah, kalau udah kalian copy, terus kalian paste di sini. Nah, jadi dia baru mau mempaste NTPN tersebut. Nah, selanjutnya jumlah pembayarannya kita isi sesuai dengan jumlah SSP yang harus dibayar. Nah, untuk tanggal setornya itu 31 Desember 2018. Nah, kalau udah ini kita simpan. Kita klik doang karena cuma ada satu. Nah, udah ya. Jadi ini kalau udah kita keluar. Nah, sekarang kita cek lagi di SPT PPh-WP badannya. Nah, di bagian C dan D ini udah ada tulisannya di nomor 12 PP yang kurang dibayar pada angka 11 setor pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi di sini udah masuk SSP-nya. Kalau udah ini kita tutup. Nah, oke, jadi itu dia teman-teman cara pengisian dari 1771 lampiran 4 sampai
ke kredit pajak luar negeri dan angsuran PPh pasal 25 dan juga pengisian surat setoran pajak atas kurang bayar. Semoga bermanfaat. See you in the next video.